Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Emilia Putri Setiawati dengan NIM 2017-210-131. Baik, di sini kelompok kami saya akan menjelaskan mengenai asuransi pendidikan. Nah, pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan asuransi pendidikan? Asuransi pendidikan itu merupakan produk asuransi yang digunakan untuk membiayai pendidikan anak sampai selesai atau sampai ke jenjang perguruan tinggi. Nah, tentunya biaya yang biasanya dikeluarkan itu tergantung premi yang dibayarkan setiap bulannya. Baik, kemudian adalah mengenai manfaat dari asuransi pendidikan. Yang pertama adalah mengenai melindungi orang tua dari asuransi jiwa. Asuransi pendidikan ini yaitu yang dimaksud adalah asuransi ini dapat digunakan untuk diri sendiri, di mana orang tua itu sebagai penanggung jawabnya. Nah, jika apabila terjadi mereka mungkin karena sakit ataupun meninggal dunia, tentunya asuransi ini dapat digunakan untuk membiayai pendidikan anak sampai selesai. Nah, kedua yaitu tentang mengenai menjamin pendidikan anak. Nah, tentunya dengan ada asuransi pendidikan ini tentunya akan menjamin dapat membiayai pendidikan anak sampai ke jenjang perguruan tinggi ataupun sampai selesai. Kemudian yang ketiga adalah mengenai memberikan ketenangan. Nah, tentunya yang dimaksud di sini memberikan ketenangan itu tentunya dengan adanya asuransi pendidikan itu dapat memberikan rasa ketenangan, kemudian tidak perlu khawatir lagi mengenai biaya pendidikan anak. Karena dengan adanya asuransi tersebut tentunya dapat memberikan rasa tenang dan tidak perlu khawatir mengenai finansial yang dikeluarkan untuk pendidikan anak. Tentunya dengan ada asuransi tersebut dapat mengklaim biaya pendidikan anak sampai selesai. Kemudian manfaat yang keempat yaitu dapat memberikan keuangan yang lebih baik. Nah, maksudnya di sini adalah jika kita memiliki asuransi pendidikan, tentunya kita dapat mengatur keuangan secara dengan benar ataupun secara terarah dalam penggunaannya. Baik, saya akan menjelaskan manfaat dari yang kelima adalah mengenai di mana asuransi ini sebagai sarana investasi. Nah, tentunya salah satu faktor terpenting jika kita memiliki asuransi pendidikan ini, tentunya suatu saat dapat digunakan sebagai sarana investasi di masa depan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rindu Kartika Sari dengan NIM 2017-210157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko-resiko asuransi. Selain adanya manfaat, pasti ada beberapa resiko yang patut dipertimbangkan. Salah satunya yaitu asuransi pendidikan bukanlah tabungan. Nah, ketika Anda membeli produk asuransi pendidikan ini, pasti dikenakan premi di setiap bulannya, mirip dengan tabungan rencana dalam kurun waktu tertentu. Tapi asuransi pendidikan ini bukanlah tabungan. Nah, cara kerjanya yaitu dana yang terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi ke berbagai portofolio yang menurut mereka tepat dan menguntungkan. Nah, di situ Anda akan memperoleh manfaat keuntungan dari perputaran dana tersebut. Namun, perlu Anda ingat bahwa setiap investasi memiliki berbagai resiko, entah itu resiko kehilangan atau resiko kerugian sebagian, dan bahkan bisa menjadi resiko kehilangan seluruh dana asuransi Anda. Resiko yang kedua yaitu banyaknya potongan biaya. Nah, ketika Anda menyetorkan premi asuransi setiap bulannya secara rutin, pasti Anda beranggapan bahwa jumlah dana yang terkumpul sama dengan apa yang Anda setorkan, atau mungkin bisa jadi Anda beranggapan bahwa jumlah dana yang terkumpul lebih besar dari apa yang Anda setorkan, mengingat ada kegiatan investasi di dalamnya. Namun, faktanya jumlah dana bisa lebih kecil daripada apa yang Anda setorkan, karena biasanya pada 5 tahun pertama dana tersebut akan dipotong dengan aneka fee maupun biaya. Potongannya pun cukup besar sehingga dana yang diinvestasikan lebih kecil.
Selanjutnya, resiko yang ketiga yaitu jangka waktu pembayaran premi lebih panjang daripada pembelian. Nah, di sini biasanya jangka waktu yang singkat seringkali dijadikan nilai jual dari asuransi pendidikan oleh agen asuransi. Namun, setelah membelinya, Anda harus membayar premi dengan tenor jangka waktu yang lebih panjang. Nah, apalagi jika investasi tersebut tidak menguntungkan. Masa pembayaran premi ini bisa jadi lebih panjang daripada perkiraan Anda. Selanjutnya yaitu resiko yang keempat, yaitu salah memilih instrumen investasi. Ketika Anda menggantungkan dana, pasti Anda berharap akan memperoleh keuntungan. Namun, balik lagi, siapa yang bisa menjamin bahwa investasi ini akan berjalan dengan baik? Bisa saja perusahaan salah memilih instrumen investasi. Akhirnya, kinerja portofolio pun memburuk, sehingga bukannya keuntungan yang diperoleh, malah kerugian. Nah, hal ini akan berdampak pada dana yang sudah Anda tanamkan. Selanjutnya, risiko yang kelima yaitu tidak membaca dan memahami polis dengan baik. Ketika Anda membeli suatu produk asuransi pendidikan, Anda pastinya merencanakan sesuatu yang penting untuk masa depan anak Anda. Nah, hal itu tidak akan tercapai ketika Anda tidak membaca dan memahami isi polis asuransi dengan benar. Polis asuransi sendiri berisikan tentang berbagai aturan terkait dengan produk asuransi yang akan Anda beli. Nah, oleh karena itu penting bagi Anda untuk membaca dan memahami detail polis dengan benar sebelum Anda memutuskan untuk membelinya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nidia Ananda Febrianti dengan NIM 2017-210-183. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu jenis asuransi pendidikan. Dalam asuransi pendidikan terdapat dua jenis asuransi, yaitu Dwiguna dan Unit Link. Di dalam Dwiguna terdapat asuransi yang di dalamnya menyertakan tabungan. Asuransi pendidikan akan menjamin ketika orang tua tidak dapat mencari nafkah karena cacat total atau meninggal. Lalu, keunggulan dari asuransi Dwiguna ini dapat dicairkan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dalam skemanya, jenis Dwiguna ini sama seperti tabungan berjangka. Selanjutnya yaitu Unit Link. Jenis asuransi ini adalah jenis asuransi yang menggabungkan layanan asuransi dengan investasi. Artinya premi yang dibayar tiap bulannya tidak hanya untuk membayar biaya pendidikan anak di masa depan, namun juga diputar untuk produk investasi seperti reksadana. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Norma Dwi Yunita dengan NIM 2017-210-269. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips menentukan provider asuransi pendidikan. Nah, di sini ada 3 tips. Yang pertama yaitu carilah perusahaan asuransi yang memiliki track record yang baik. Nah, di sini Anda harus mengetahui kredibilitas perusahaan asuransi yang akan Anda pilih. Sebaiknya pilihlah perusahaan asuransi yang memiliki track record yang baik dan sudah berdiri lama. Namun, bukan berarti perusahaan asuransi yang baru berdiri itu tidak memiliki track record yang baik. Jadi, sebaiknya Anda bisa berkonsultasi dengan orang-orang yang sudah menjadi nasabah di perusahaan asuransi tersebut untuk mengetahui lebih detail pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut selama ini. Dan Anda juga bisa mengecek kredibilitas perusahaan asuransi tersebut di Otoritas Jasa Keuangan. Lalu yang tips kedua itu ada ketika Anda memilih asuransi melalui agen, pilihlah agen yang terdaftar di AAUI. AAUI adalah Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Nah, ketika Anda ingin membeli asuransi melalui agen, Anda harus berhati-hati dalam memilih agen yang menjual asuransi pendidikan. Nah, di sini Anda harus memastikan bahwa agen asuransi tersebut terdaftar sebagai anggota asosiasi dan
memiliki kartu AAUI, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sedangkan apabila Anda ingin mengambil asuransi syariah, Anda harus memastikan agen asuransi tersebut terdaftar dalam perusahaan asuransi dan memiliki kartu AASI, yaitu Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Apabila para agen asuransi memiliki kartu anggota asosiasi asuransi tersebut, berarti agen tersebut adalah agen yang profesional. Nah, ketika Anda menemui agen asuransi yang belum terdaftar di perusahaan asuransi atau tidak memiliki kartu anggota asosiasi asuransi tersebut, Anda bisa mengabaikan agen tersebut karena ini demi kenyamanan dan keamanan Anda. Jadi, Anda harus memilih agen yang profesional dengan terdaftar sebagai perusahaan asuransi dan memiliki kartu asosiasi asuransi. Lalu tips yang terakhir atau yang ketiga yaitu pastikan bahwa Anda mendapatkan informasi yang jelas tentang perusahaan asuransi tersebut. Jadi di sini Anda harus mendapat informasi tentang asuransi pendidikan secara jelas. Apabila agen asuransi belum memberikan informasi secara jelas, maka Anda berhak untuk meminta penjelasan sedetail mungkin atau serinci mungkin. Nah, misalnya tentang mekanisme pembayaran premi, pembayaran denda, pertanggungan, apakah Anda harus klaim penggantian atau tinggal menunjukkan kartu asuransi ke pihak rumah sakit, serta berapa besarnya biaya akuisisi. Biaya akuisisi ini adalah biaya penerbitan polis yang merupakan biaya pemeriksaan rumah sakit, biaya pengadaan polis, dan pencetakan dokumen, ada biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, serta biaya-biaya lainnya. Nah, biaya penerbitan polis antara satu perusahaan asuransi dengan perusahaan asuransi lainnya itu berbeda-beda. Jadi di sini pastikan Anda mendapatkan informasi yang jelas dari agen Anda tentang asuransi pendidikan tersebut. Sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Linda Kurnia Dewi dengan NIM 2017-210-421. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai solusi kurangnya biaya pendidikan. Nah, ketika orang tua ingin menyekolahkan anaknya, namun orang tua kekurangan biaya, maka solusi yang dapat dilakukan yang pertama yaitu mengajukan pinjaman KTA. Nah, bila kebutuhan biaya pendidikan masih di bawah 200 juta, maka tidak ada salahnya mengajukan pinjaman dana ke bank. Memilih produk KTA yang memberikan persyaratan yang paling mudah dengan jangka waktu pencairan yang paling cepat. Nah, KTA ini juga memberikan bunga paling ringan. Yang kedua yaitu akses pinjaman lunak dari kantor. Nah, bila perusahaan tempat pekerja memiliki fasilitas pinjaman lunak, usahakan untuk tidak mengambil plafonnya kecuali untuk kebutuhan biaya pendidikan. Nah, biasanya ini jumlah plafon yang bisa dipinjam memang kecil, kisarannya tidak mencapai lebih dari 1 bulan gaji.